Setiap orang punya berbagai macam interpretasi terhadap sebuah rasa tentram. Sekaligus juga setiap orang punya alasan yang menjadi dasar untuk mereka merasa tentram. Ada yang merasa tentram bila mendapatkan apa yang dia inginkan, misalnya rejeki, harta benda, atau kekayaan di dunia ini. Atau ada juga yang merasa tentram ketika dia mengalami sebuah ketenangan jauh dari keramaian, hening dan healing di satu tempat yang sepi, dan dia merasakan di situ rasa tentram. Atau mungkin ada juga yang mengukur rasa tentram dengan selesainya sebuah masalah, sebuah pergumulan tuntas. Sudah, saya tadinya sakit, lalu kemudian sembuh, dan ada rasa tentram setelah saya sembuh. Atau ketika saya dapat berkat, maka saya rasa tentram. Beraneka ragam alasan seseorang merasa tentram karena memang berbagai macam orang melihat rasa tentram itu berbeda-beda. Namun ada satu rasa tentram yang harusnya itu muncul terus dalam hidup kita. Sesuatu yang lebih bersifat ilahi dan kekal. Rasa tentram yang bukan palsu atau dibuat-buat. Rasa tentram yang bukan sekedar rasa atau perasaan emosi belaka, tetapi sebuah rasa tentram yang abadi, yang menetap di hati. Dan itulah yang kitab suci katakan, yaitu bahwa tentram karena benar. Alasan seseorang percaya tentram sebenarnya bukan alasan-alasan yang tampak lahiriah, tapi alasan-alasan batiniah yang beralaskan dan berasaskan kebenaran. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Yesaya 32 ayat 15-18 dibacakan dari Alkitab versi Indonesian Literal Translation. Sampai dicurahkan ke atas kita roh dari tempat tinggi, dan padang gurun akan jadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap sebagai hutan lebat. Dan keadilan akan berdiam di padang gurun, dan kebenaran akan berdiam di kebun buah-buahan, dan pekerjaan kebenaran akan menghasilkan damai sejahtera, dan pelayanan kebenaran memelihara ketenangan dan ketenteraman selamanya. Dan bangsaku akan tinggal di tempat yang penuh damai sejahtera, dan dalam tempat tinggal yang aman, dan dalam tempat istirahat yang tenang. Membaca dan mendengarkan ayat-ayat ini tentu saja kita merasa, wow, ini sesuatu ketentraman yang setiap kita idamkan. Bayangkan di situ kita bisa tenang, tentram, tinggal di sebuah tempat yang penuh damai, dan juga ada tempat istirahat yang tenang, yang aman. Dan bukankah biasanya menjelang Natal kita sering sebut-sebut peace, damai, peace on earth, peace in heart, damai di bumi, damai di hati. Tapi ada banyak tentu saja Natal-Natal yang tanpa damai. Bukan Christmas in peace, tapi Christmas in war, Christmas di dalam perang. Acara Natal yang penuh dengan konflik, dan ada kelukaan di hati. Bahkan juga ada sengsara, ada sedih dan pedih yang dialami di masa-masa jelang Natal ini. Namun sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi bila kita hidup beralaskan dan berasaskan kebenaran. Itu yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Pasal 32 yang tadi dibacakan ini merupakan sebuah nubuatan tentang bangsa, yaitu orang-orang percaya yang hidup dekat dengan Tuhan dan umat pilihan Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan untuk menuju kepada goal dari hidup mereka, yaitu shalom. Damai sejahtera, ada ketentraman abadi yang bukan semata hal-hal lahiriah, bukan ketentraman yang tampak dilihat oleh orang atau ketentraman yang hanya dirasakan, tapi sebuah ketentraman abadi, dan alasnya adalah kebenaran. Karena itu dikatakan sampai dicurahkan ke atas kita roh dari tempat maha tinggi. Inilah kekuatan yang membuat tentram itu tidak menjadi tentram yang palsu, dan tentram itu menjadi tentram yang abadi di dalam hati kita, yaitu ketika roh Tuhan dicurahkan dari atas kita kepada hidup kita, ke dalam kita. Dan dikatakan bila roh yang sudah memimpin kita, maka padang gurun akan jadi kebun buah-buahan. Berarti kesusahan, tempat yang kita pikir gersang, tempat yang kita pikir itu adalah sebuah tempat pembuangan, kering kerontang, tidak ada hasil bumi dan sebagainya, itu menjadi kebun buah-buahan yang produktif.
dan bahkan akan jadi seperti hutan lebat yang melindungi. Dan ketika keadilan berdiam di padang gurun, kebenaran berdiam di kebun buah-buahan, maka hasilnya adalah damai sejahtera. Jelas sekali kitab suci ini memberitahukan kepada kita sebuah pengharapan abadi di ujung sana dalam hidup kita yang serba penuh konflik, penuh penyakit, penuh problem hidup, penuh berbagai macam beban yang menindih hidup kita. Di ujungnya ada damai sejahtera. Tapi menuju ke ujung itu kita perlu hidup dalam kebenaran. Pekerjaan kebenaran akan hasilkan damai sejahtera. Berarti sebuah kebenaran yang dikerjakan, sebuah kebenaran yang bukan hanya diketahui atau diakui, tapi dikerjakan. Inilah dampak dari kebenaran yang terus dilakukan, yaitu damai sejahtera. Dan dia akan melayani, kebenaran itu akan melayani kita untuk terpeliharanya ketenangan dan ketentraman abadi itu. Karena itu kalau mau dirangkumkan, apa yang kitab suci ini ajarkan hari ini mau membawa kita kepada sebuah makna. Kita dengar tentang sebuah peribahasa, berani karena benar. Tapi hari ini saya memperkenalkan sebuah istilah baru, tentram karena benar. Saya tentram karena saya benar. Tentram yang bukan palsu, tentram yang bukan dibuat-buat, tentram yang ada dalam hati, bukan tentram yang dipengaruhi sekitar dan sekeliling saya. Rasa tentram akan tumbuh berlipat kali ganda bila ada 3 hal untuk supaya tentram karena benar itu terjadi dalam hidup kita. Pertama, hiduplah tenang dekat Sang Maha Benar. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Karena itu hiduplah tenang bersama dengan Dia. Makin dekat dengan Tuhan, maka makin kuat tentram yang kita alami. Karena Dialah sumber tenang kita. Dunia bisa menyajikan ketenangan-ketenangan sementara, ketenangan-ketenangan yang bisa raib. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita ketenangan yang ajaib saat kita hidup karib dengan Dia. Yang kedua, untuk tentram karena benar ini bisa terjadi, kita perlu tetapkan hati pada kebenarannya. Tadi dikatakan bahwa buah dari kebenaran adalah damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Tetapkan hati pada kebenaran Tuhan. Dan ini yang menyebabkan kebenaran bukan sekedar kita baca, kita dengar, kita renungkan. Tapi kebenaran sabda Tuhan kita tetapkan, itu menetap dalam hati kita. Kita lakukan, kita kerjakan, dan itu memimpin hidup kita. Kalau hati kita tetap kepada kebenaran, maka ketentraman itu juga akan tetap di dalam hati kita. Dan yang ketiga, setelah tenang dekat Sang Maha Benar, tetapkan hati pada kebenaran. Yang ketiga adalah ramah bergaul dengan Tuhan dan umatnya dengan benar, secara benar. Ramah bergaul yang berarti membangun sebuah hubungan yang karib pula. Dengan Tuhan bergaul, dengan sesama bergaul, tapi dengan cara yang benar. Bukan bergaul ramai-ramai bersama-sama berkumpul di dalam satu tindakan yang melukai hati Tuhan, yang jauh dari kebenaran. Tetapi ramah di dalam pergaulan yang benar, dilakukan dengan kebenaran tanpa pura-pura, dilakukan dengan kejujuran tanpa bersandiwara. Tetapi kita lakukan ramah bergaul bersama dengan Tuhan, dan ramah pula kepada umat Tuhan, yaitu semua makhluk ciptaan yang Tuhan jadikan dan ada bersama dengan kita hari ini. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo kita bangun sebuah kehidupan yang tentram, tetapi bukan karena kepalsuan, tentram karena kebenaran. Saya mau hidup tentram karena benar. Komitmenkanlah istilah ini, komitmenkanlah tekad ini untuk hidup benar agar tentram selalu bergemar tinggal di hati kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang tentram, karena kebenaran Tuhan kita pelihara dan kita genggam senantiasa. Amin.